Dari belakang, Gribaldi muncul, mengangkat pistol dinasnya, mengarah ke tubuh korban, dan menarik pelatuknya. 4 peluru bersarang di kepala dan tubuh Rusdi yang langsung roboh bersimbah darah. Assalamualaikum, kembali lagi di channel ini, di channel tempat saya membahas berbagai kisah kriminal nyata. Dan hari ini saya akan membahas kasus pembunuhan yang terjadi dalam rentang waktu tahun 1999 hingga tahun 2004. Riau tahun 2005. Masyarakat digemparkan oleh sebuah fakta yang sulit dipercaya. Seorang polisi, sosok yang seharusnya melindungi masyarakat, justru menjadi seorang pembunuh. Korbannya bukan 1, bukan 2, melainkan 7 orang. Selama bertahun-tahun, dia hidup tenang, tetap memakai seragam, tetap menjalankan tugas, tetap dihormati masyarakat. Padahal, di balik seragam itu, tersimpan rahasia mengerikan yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun. Korban demi korban menghilang, sebagian ditemukan menjadi mayat, sebagian lenyap tanpa jejak. Dan yang paling mengerikan, hampir semua korban mengenalnya. Mereka percaya padanya, sampai akhirnya kepercayaan itu membawa mereka menuju kematian. Inilah kisah kelam Muhammad Gribaldi Handayani, seorang polisi yang berubah menjadi salah satu pembunuh berantai paling menggemparkan dalam sejarah Indonesia. Mari kita dengarkan kisahnya. Tahun 1999, tidak ada yang menyadari bahwa sebuah tragedi besar baru saja dimulai. Korban pertama bernama Rusdi Hutahuruk, seorang supir, pria sederhana yang menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa. Saat itu, Rusdi sedang berada bersama Gribaldi. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada ancaman terbuka, tidak ada tanda-tanda bahwa hari itu akan menjadi hari terakhir dalam hidupnya. Namun, menurut pengakuan Gribaldi, dia menyimpan rasa sakit hati terhadap Rusdi karena korban disebut sering mengejek dirinya, WNI keturunan Cina. Ejekan yang mungkin terdengar sepele bagi orang lain, namun tidak bagi Gribaldi. Dendam itu terus tumbuh diam-diam tanpa diketahui oleh siapapun. Hingga suatu hari, di kawasan Bangan Batu, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, ketika Rusdi turun dari kendaraan untuk buang air kecil, dari belakang, Gribaldi muncul, mengangkat pistol dinasnya, mengarah ke tubuh korban, dan menarik pelatuknya. 4 peluru bersarang di kepala dan tubuh Rusdi yang langsung roboh bersimbah darah. Dia tak pernah menyangka orang berada di dekatnya saat itu adalah orang yang akan mengakhiri hidupnya. Namun kematian Rusdi tidak langsung mengarah kepada Gribaldi. Kasus itu perlahan tenggelam dan sang pembunuh kembali menjalani hidupnya seperti biasa. 1 tahun berlalu, tahun 2000, korban berikutnya bernama Yeni Farida. Dia seorang mahasiswi muda yang memiliki masa depan panjang. Namun hidupnya berubah setelah menjalin hubungan dengan Gribaldi. Hubungan itu semakin dekat, hingga akhirnya Yeni hamil. Bagi Yeni, kehamilan itu adalah awal sebuah keluarga. Namun, bagi Gribaldi, kehamilan itu justru menjadi ancaman. Yeni meminta pertanggungjawaban. Dia ingin dinikahi, dia ingin masa depan yang jelas. Permintaan yang sangat wajar, tetapi bukan itu yang ada dalam pikiran Gribaldi. Pada suatu hari, dia mengajak Yeni pergi. Mungkin saat itu, Yeni masih percaya, masih berharap, masih membayangkan masa depan bersama pria yang dicintainya. Namun perjalanan itu justru menjadi perjalanan terakhir. Di lokasi yang sepi, di jalan lintas timur, Kandis, Kabupaten Siak, Kota Riau, Gribaldi menembak dan menghabisi nyawa wanita yang sedang mengandung anaknya sendiri. Tubuh Yeni kemudian disembunyikan, dan selama bertahun-tahun, keluarganya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya tahu satu hal, Yeni menghilang tanpa kabar, tanpa jejak, tanpa penjelasan.
Tahun 2002, korban ketiga muncul. Sebelum pembunuhan terjadi, Gribaldi sedang mengendarai mobilnya di kota Jambi dan secara tidak sengaja dia menabrak seorang pria dengan mobilnya dan meninggal dunia. Dia kemudian berjanji kepada janda pria tersebut yang bernama Gus Marni yang berusia 28 tahun bahwa dia akan mengurus dirinya dan putrinya secara finansial. Namun, korban menuntut dana santunan suaminya yang meninggal dunia saat kecelakaan sebanyak 15 juta. Tuntutan ini membuat Gribaldi kesal dan menyusun rencana pembunuhan. Gribaldi lalu menawarkan pekerjaan kepada Gus Marni sebagai pegawai negeri sipil di Pekanbaru. Dengan alasan ini, mereka berdua berangkat ke lokasi. Saat di kawasan Bagan Batu, Kota Riau, korban ditembak 7 kali saat buang air kecil. Lagi-lagi, korbannya adalah seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan Gribaldi. Pola yang sama kembali terjadi ketika seseorang dianggap mengganggu kehidupannya. Orang itu perlahan berubah menjadi target. Tidak ada kemarahan yang meledak-ledak, tidak ada tindakan spontan. Semuanya tampak dingin, terencana, dan dilakukan dengan tenang. Setahun kemudian, tahun 2003, korban berikutnya bahkan lebih mengejutkan. Namanya Nurmata Lili. Dia adalah istri ketiga Gribaldi sendiri. Orang yang seharusnya menjadi pasangan hidup, orang yang seharusnya melindunginya, namun justru menjadi korban berikutnya. Gribaldi membunuhnya karena cemburu. Dia menuduh istrinya sering jalan dengan orang ketiga. Nurmata Lili dibunuh di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Kota Riau, dan lagi-lagi pistol dinas menjadi alat pembunuhan. Sementara itu, tak seorang pun menyadari bahwa jumlah korban terus bertambah. Tahun 2004 menjadi tahun paling mematikan. Dalam 1 tahun, 3 nyawa melayang. Korban pertama adalah Muhammad Ali, seorang supir warga Jambi. Keduanya sempat ribut soal urusan rental mobil. Merasa tersinggung, Gribaldi membunuh korbannya dengan 4 kali tembakan di kepala dan dada. Perselisihan bisnis berubah menjadi tragedi. Lalu muncul korban berikutnya, Ngadimin, seorang wartawan. Gribaldi dengan Ngadimin adalah mitra dalam urusan percaloan bagi orang yang akan menjadi bintara polisi. Ngadimin yang juga wartawan salah satu tabloid di Jambi bertugas untuk memungut uang dari setiap mangsanya sebesar 50 juta. Ngadimin diduga mengetahui banyak rahasia-rahasia Gribaldi, rahasia yang tidak boleh bocor, rahasia yang bisa menghancurkan kehidupannya. Dan ketika seseorang mengetahui terlalu banyak, mereka menjadi ancaman yang harus dihilangkan. Ngadimin diajak bertemu di sebuah kebun, lalu dieksekusi dengan pistol dinasnya. Kemudian muncul korban terakhir, Listi Kartika Baiduri, seorang perempuan yang dijanjikan pekerjaan sebagai PNS. Dia diajak mengikuti pelatihan kerja, namun justru berakhir menjadi korban pembunuhan. Lalu jasadnya ditemukan pada awal Januari tahun 2005 di wilayah Musi, Banyuasin, dan tanpa Gribaldi sadari, penemuan jasad Listi inilah yang akan menjadi awal kehancurannya. Setelah Listi menghilang, keluarganya mulai mencari. Laporan orang hilang dibuat, penyelidikan dimulai, dan sedikit demi sedikit nama Gribaldi mulai muncul. Awalnya hanya sebuah petunjuk kecil, kemudian berkembang menjadi kecurigaan besar. Penyidik menemukan hubungan antara korban dan Gribaldi. Semakin dalam mereka menggali, semakin banyak kejanggalan yang ditemukan. Barang-barang korban, keterangan saksi, dan jejak komunikasi. Semuanya mengarah ke satu nama, Muhammad Gribaldi Handayani. Untuk pertama kalinya, sang polisi mulai berada di bawah sorotan. Pemeriksaan intensif dilakukan. Penyidik mulai menyusun potongan-potongan puzzle yang selama bertahun-tahun berserakan. Mulai dari kasus Rusdi, kasus Yeni, kasus Gus Marni, kasus Nurmata, kasus Muhammad Ali, kasus Ngadimin, dan kasus Listi. 7 korban, 7 tragedi, dan satu nama yang terus muncul saat tekanan semakin besar. Benteng pertahanan Gribaldi
Garibaldi mulai runtuh. Rahasia yang selama bertahun-tahun tersimpan akhirnya terbongkar. Satu persatu pembunuhan terungkap. Masyarakat terkejut, media nasional memberitakannya setiap hari. Tak ada yang menyangka seorang polisi aktif ternyata menyimpan rahasia sekelam itu. Karirnya berakhir, kehidupannya hancur, dan namanya tercatat dalam sejarah kriminal Indonesia. Dalam persidangan, hasil tes kejiwaan menyatakan bahwa Garibaldi dalam kondisi normal dan sadar saat melakukan pembunuhan tersebut. Lalu, pada tanggal 7 Juli 2005, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan vonis hukuman mati. Setelah melalui proses banding dan peninjauan kembali yang terus ditolak, Garibaldi akhirnya dieksekusi mati oleh regu tembak Brimopolda Riau pada 9 Juli 2006. Namun bagi keluarga korban, vonis itu tidak akan pernah mengembalikan orang yang mereka cintai. Kasus Garibaldi Handayani menjadi pengingat bahwa kejahatan tidak selalu datang dari orang asing. Kadang dia datang dari orang yang paling dipercaya, dan kadang monster paling berbahaya adalah mereka yang mampu menyembunyikan wajah aslinya di balik seragam dan senyuman. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita true crime lainnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.